Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyara al-ikhwan wal akhwat, para tulabul ilmi yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi al-tuqa wal wafa, thumma amma ba'du. Ma'asyara al-ikhwan akhwat, a'azzakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi dalam maddah usul al-fiqih. Dan insyaallah ta'ala pada kelas online kali hari ini kita akan ambil sebuah kitab di dalam maddah usul fikih, yaitu Mabadi Awwaliyah, ya, karya Abdul Hamid Hakim. Abdul Hamid Hakim. Ya, dan ini kitab merupakan kitab masyhur sekali di kalangan dunia pondok pesantren di dalam ilmu usul fikih. Ma'asyara ikhwan akhwat sekalian, untuk menyingkat waktu langsung saja kita mulai insyaallah untuk materi kita pada kesempatan kelas online kali ini. Barakallahu fikum. Langsung kita buka kitabnya. Ma'asyara al-ikhwan wal akhwat, a'azzakumullah. Ya, dalam kitab ini Mabadi Awaliyah ini, ya, pengarang Abdul Hamid Hakim itu ya menuliskan beberapa kaidah terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada bab-bab usul fikih. Coba kita tengok sekitar 40 kaidah. Ya, coba dilihat ikhwan akhwat sekalian di layarnya. Yang pertama ini kaidah, ya, kaidah pertama al-umuru bimaqasidiha. Terus yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, terus ya 18 20 30 sampai 40 kaidah, ya, sebagai mukaddimah yang ditulis oleh pengarang sebelum memasuki daripada bab-bab usul fikih. Insyaallah ta'ala, mudah-mudahan selama kelas online ini bisa kita pelajari dari kitab yang luar biasa ini. Ma'asyara al-ikhwan akhwat, a'azzakumullah. Untuk pertemuan kali ini kita ambil hanya, ya, 3 kaidah saja. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Ini yang pertama. Yang kedua, ma yashtaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Yang ketiga, ma yashtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yashtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darra. Insyaallah 3 kaidah ini saja yang akan kita pelajari pada kelas online kali ini. Silakan para ikhwan akhwat sekalian, nanti diperhatikan di layarnya satu persatu, insyaallah akan Ustaz syarahkan. Kembali kita kepada kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Perhatikan di layarnya. Al-umuru bimaqasidiha. Ini kaidah pertama. Apa artinya al-umuru? Ya, segala sesuatu, segala urusan itu bimaqasidiha, tergantung pada maksud dan tujuannya. Nah, ini ya, sebuah kaidah usul fikih yang luar biasa. Dan ini kalau bisa ikhwan akhwat sekalian mesti dihafal. Dia pendek cuman. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu urusan itu tergantung pada maksud dan tujuannya. Perhatikan di bawah ada contoh, ya. Al-umuru bimaqasidiha, ini ada contohnya ikhwan akhwat sekalian. Satu contoh dari praktek, ya, praktek dari kaidah ini. Contoh pertama adalah diwajibkan niat dalam berwudu, mandi, salat dan puasa.
Ya, karena para ikhwan akhwat sekalian, apapun bentuk amal ibadah ya tanpa diawali oleh niat ibadah kepada Allah, maka ibadah itu ya tidak dihitung pahala. Ya, tapi apabila sebuah amalan itu, apakah itu salat, apakah itu puasa, apakah itu berinfak, mandi dan sebagainya, apabila itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka ikhwan akhwat sekalian, ibadah itu terhitung mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa ala. Dan kalau kita lihat ya di dalam buku-buku fikih para ulama, bahwasanya niat ini merupakan rukun pertama dari setiap amal ibadah kita kepada Allah Jalla wa ala. Itu contoh pertama di dalam praktek kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha. Kemudian selanjutnya yang kedua ya, contoh dalam praktek kaidah al-umuru bimaqasidiha, penggunaan kata kiasan atau kinayah dalam talak ya, seperti ucapan seorang suami kepada istrinya, anti khaliyah, engkau adalah wanita yang terasing ya. Khaliyah itu ya yang terasing, sudah tidak ada ikatan gitu ya. Ini adalah sebuah kiasan, sebuah kinayah ya. Maka para ikhwan akhwat sekalian, perkataan seperti ini ya, dia akan berpengaruh kepada niat. Jika suami bertujuan menceraikan dengan ucapan tersebut, maka jatuhlah talak kepada istrinya. Namun jika ia tidak berniat menceraikan, maka tidak jatuh talaknya. Ini maksudnya para ikhwan akhwat sekalian ya. Atau mungkin contoh yang lain bisa kita ya ambil juga. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, besok pagi saya antar kamu ya ke rumah bapak ibumu. Nah, maka ini juga sebuah kinayah gitu. Kalau seorang suami itu dalam hatinya maksud tujuannya adalah mengantar di situ adalah talak kepada istrinya setelah diantar dan setelah itu tidak jemputnya lagi ya, maka jatuhlah talak dia. Tapi kalau seandainya ya besok pagi saya antar kamu ke rumah orang tuamu, hanya sekedar mengantar saja dan dalam hati dia itu bukan untuk talak, maka ya ikhwan akhwat sekalian, talaknya tidak berlaku di sini. Ya, itu adalah keterangan dari kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Barakallahu fikum. Sekarang kita pindah kepada kaidah yang kedua, ma yashtaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Nah, coba dilihat keterangannya, perhatikan di layar kalian masing-masing. Kaidah kedua, apa artinya ma yashtaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun? Artinya adalah sesuatu yang memerlukan penjelasan, maka kesalahan dalam memberikan penjelasan menyebabkan batal. Coba ikhwan akhwat sekalian perhatikan contoh. Dengan kita mengetahui, memahami contoh ini, insya Allah kaidah tersebut akan menjadi faham. Contohnya di bawah perhatikan. Satu, seseorang yang melakukan salat zuhur dengan niat asar atau sebaliknya, maka salatnya tersebut tidak sah. Ini contoh pertama ya para ikhwan akhwat sekalian ya. Kalau ada di antara kita ya, ketika nanti siang salat zuhur waktunya, tetapi ternyata dia niatkan salat asar, apakah sah salatnya? Jawabannya tidak sah. Ya, tidak sah pada ikhwan akhwat sekalian. Kenapa? Karena niatnya salah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena dalam kaidah kita ya, harus hal seperti itu memerlukan kepada penjelasan. Ya, maka kesalahan dalam memberikan penjelasan, maka amal ibadah tersebut karena dia tidak ditakyin sesuai dengan waktu, maka para ikhwan akhwat sekalian ya, amal ibadah itu ya terhitung batal. Yang kedua, perhatikan contohnya, kesalahan dalam menjelaskan pembayaran ya tebusan kafarat zihar ya kepada kafarat qatal, pembunuhan. Ini juga salah ya. Nah, jadi pada ikhwan akhwat sekalian, misalnya seseorang itu dia harus
membayar kafarahnya itu kafarah karena dia misalnya zihar, tapi dia bayar ikhwan akhwat sekalian kafarah membunuh orang misalnya dengan sengaja, di kafarahnya itu kan berbeda. Maka para ikhwan akhwat sekalian dalam hal seperti ini perlu ta'yin, ya, perlu harus ya dijelaskan, harus ada ya penjelasannya ini kafarah yang mana, nah ya yang dipakai, kesalahan yang mana harus jelas dan cocok. Kalau seandainya ya kesalahannya berbeda dan kafarahnya berbeda, maka dalam hal seperti ini ya maka tidak diterima dan terhitung kafarahnya itu batal. Ini mungkin para ikhwan akhwat sekalian ya untuk penjelasan dari kaidah yang kedua ini, ma yushtaratu fihi ta'yin fal khata'u fi mubtil. Ya, sesuatu yang memerlukan harus di situ ditakyin, ya harus dijelaskan ya apa maksud dan tujuannya, maka kesalahan dalam memberikan penjelasan mubtil, maka dia akan bisa batal amal ibadah tersebut. Ya, itu mungkin ikhwan akhwat sekalian ya untuk kaidah yang kedua. Barakallahu fikum. Kemudian kembali kita kepada ya lanjutkan kepada kaidah yang ketiga. Lihat di layar masing-masing, ma yashtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yashtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darra. Lihat keterangannya para ikhwan akhwat sekalian, na'azzakumullah, perhatikan di layarnya masing-masing. Apa artinya dari kaidah ini? Perhatikan, sesuatu yang memerlukan penjelasan secara global, ya, jumlah, ya secara global, dan tidak memerlukan penjelasan secara rinci, la yashtaratu ta'yinuhu tafsilan, ya tidak memerlukan penjelasan secara rinci, ya. Idza ayyanahu wa akhta'a darra, maka ketika kesalahan dalam penjelasan secara rinci ya membahayakan. Ma'asyara ikhwan akhwat sekalian, kita lihat contohnya ya, dengan contoh insyaallah taala kaidah yang di atas lebih mudah untuk dipahami. Perhatikan, seseorang yang bernama Ahmad ya niat berjamaah kepada seorang imam bernama Ustadz Muhammad. Kemudian ternyata bahwa yang menjadi imam bukanlah Ustadz Muhammad, tapi orang lain yang mempunyai panggilan Ali. Ya, contohnya panggilan Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Maka salat Ahmad tidak sah. Ya, maka salat Ahmad tidak sah karena ia telah berniat makmum dengan Ustadz Muhammad, yang berarti telah menafikan mengikuti ya Ali. Perlu diketahui bahwa dalam salat berjamaah hanya disyaratkan niat berjamaah tanpa adanya kewajiban menentukan siapa imamnya. Inilah para ikhwan akhwat sekalian, na'azakumullah. Jadi faedah yang dapat kita ambil dari kaidah ini ya, kalau kita berjamaah cukup kita meniatkan berjamaah saja ya, tanpa kita ikuti dengan niat saya ingin berjamaah imamnya si fulan atau si fulana ya. Jadi kalau ternyata ikhwan akhwat sekalian berdasarkan kaidah ini, seseorang itu apabila dia berniat dengan berjamaah dengan imam tertentu ternyata tidak gitu, dan dia sudah pasang niat dalam hati seperti itu ya sesuai dengan kaidah ini, maka ya, ibadah dari jamaahnya itu batal. Ini maksud dari kaidah ya, dari kaidah yang ketiga ini, ma yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlah ya, sesuatu ya yang memerlukan penjelasan secara global ya, seperti kita berjamaah itu kan kita perlunya hanya berniat global saja, berjamaah udah selesai gitu, dan tidak memerlukan penjelasan serinci, tidak perlu harus imam si fulan dalam niat kita, tidak perlu. Maka ketika kesalahan dalam penjelasan secara rinci membahayakan, ini bahaya dia. Ya, kalau kita yang awalnya cukup dengan global, kemudian kita niatkan untuk dirinci lagi imamnya si fulan, ternyata bukan si fulan, maka ini darra. Ya, ini bisa membahayakan kepada ibadahnya kepada Allah Jalla wa Ala. Mungkin itu para ikhwan akhwat sekalian, na'azakumullah, untuk materi kita di pagi yang berbahagia ini, yaitu ada
tiga, ya, ada tiga kaidah. Ya, yang pertama adalah al-umuru bi maqasidiha, yang kedua adalah ma syaratu fi ta'yin fal khata'u fihi mubtil, yang ketiga adalah ma syaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa la syaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darra. Nah, mudah-mudahan ikhwan-akhwat sekalian ya bisa memahami dari tiga kaidah ini dan bisa bermanfaat insyaallah taala. Barakallahu fikum wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.